Selamat siang semuanya. Selamat siang, udah jam 11. Apa kabar hari ini? Luar biasa ngantuk ya. Mari kita berdoa dulu. Siapkan kelasnya. Giliran siapa hari ini berdoa? Mari ini silakan maju. Silakan ketua kelas. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh, semua kangen Bapak. Oke, masuk. Kita akan melanjutkan kegiatannya kita dari hari Selasa kemarin. Kembali lagi bersama Bapak Andi di penataan produk. KD-nya masih sama. Hari ini hari Jumat tanggal 11 November 2022. Sudah pada check out Shopee? Kok belum? Aduh. Oke, kemarin kita sudah melakukan kegiatan tentang perawatan produk. Anak-anak juga sudah dapat materi awalnya, dan kita akan melanjutkan kegiatan kita masih tentang perawatan, tapi perawatannya untuk kita bahas nanti sesuai dengan artikel yang anak-anak dapatkan. Masih di KD 3.12, 4.12 tentang perawatan produk, prosedur perawatan secara berkala, dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita akan menguraikan prosedur perawatan produk yang disimpan baik di gudang maupun di supermarket. Sudah siapkan laporannya? Kok kurang? Ya udah, nanti kita masih ada waktu buat beresin lagi laporannya untuk dirapikan. Mau nggak? Mau game nggak? Iya, refreshing karena siang-siang ngantuk. Saya juga ngantuk. Mari kita sama-sama main game. Wih, siapa yang udah jago nyetir mobil sekarang? Hari ini kita mau main soal parking. Apa itu parking? Apa? Parkir. Bentar ya, tunggu dia loading. Sambil tunggu loading kayaknya boleh deh mau ngatur kelompok dulu. Boleh? Sesuaikan dengan kelompok dulu, silakan. Posisi seperti kemarin. Yuk. Sudah? Siap? Oke, putar badannya, lihat ke papan. Supaya segar kita putar otak, kalian cuman gampang banget. Iya, Bapak jelasin. Mobil warna oranye yang ini harus keluar. Oke? Ini kita contoh dulu ya, sampel dulu. Masih level 1 nih. Geser mana? Ini anggap ini coklat, kuning, biru. Geser kemana? Geser. Mobil nggak bisa geser kiri kanan kok. Mobil cuma bisa maju mundur. Nah, bisa ya? Biru kecil, biru panjang. Dua-duanya mundur. Sampai mana? Mundur ya? Dah. Ini maksimal cuma boleh 12 langkah ya. Mau 3 bintang. Siapa yang bisa? Silakan. Orange bus. Yang bis mundur. Yang sedan mundur ya. Ini benar. Selamat. Inilah namanya kerja kelompok.
Dah, selesai. Kerja kelompoknya sama-sama masing-masing ada kontribusinya. Seperti ini mainnya, betul? Oke, sekarang kita lanjutkan untuk diskusi kelompok. Tapi, siapa yang menang berarti? Gak dong, yang inilah. Hadiahnya apa? Enggak. Wow, hadiahnya boleh tentukan urutan siapa duluan presentasi. Oke, silakan. Waktunya kita bekerja. Kembali ke posisi, silakan dengan kelompok. Selesaikan laporannya. Kalian punya waktu 10 menit. Iya ya. Nggak apa-apa, ini kalian jawab. Ini nggak usah aja. Baik. Selesaikan diskusinya. Kita langsung lanjut ke presentasi, oke? Tadi kelompok yang Bepom Pontianak, silakan Anda mendapatkan kesempatan buat pilihkan urutan. Mau siapa duluan? Wih, sombong. Mau nomor 1, nomor 2 mau siapa? Mau tikus atau mau yang sidak? Hah? Kelompok De Carlos. Oke, kalian nomor 2. Jadi tikus nomor 3 ya, tikus. Putar badan, lihat ke depan. Kita lihat dulu artikel yang diperoleh dari kelompok pertama. Bepom Kota Pontianak Sidak Swalayan, diambil dari Koran Saku tahun 2021. Jadi di sini ada yang namanya Sekda Mulyadiwanti. Nah, tim pengawasan obat dan makanan Kota Pontianak, coba dilihat, menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar swalayan di Kota Pontianak. Apa yang ditemukan? Ditemukan produk yang kemasannya rusak dan masih dipajang pada rak swalayan. Nah, di sini kelompok Bepom Pontianak mengangkat 2 buah masalah, yaitu yang pertama apa tadi? Ditemukan kemasan yang penyok dan rusak. Oke. Ya, gudang kotor dan kemasan penyok. Yuk, kita silakan lihat solusi yang telah diperoleh dari kelompok Bepom Pontianak. Silakan maju. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum membacakan penjelasan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Christopher. Dari artikel ditemukan bahwa terdapat 2 penemuan yang tidak sesuai standar, yaitu yang pertama, ada kemasan produk minuman kaleng yang ditemukan dalam keadaan rusak atau penyok dan masih dipajang pada rak swalayan. Menurut tim pengawasan obat dan makanan Kota Pontianak meminta kepada pemilik pasar swalayan dan supermarket untuk mengawasi dan memantau produk-produk yang dijual di tempat usahanya. Jika menemukan ada yang rusak, sebaiknya dikembalikan lagi ke agen. Yang kedua, penemuan kedua adalah yang terjadi di gudang yang menyimpan barang-barang kadaluarsa. Seharusnya gudang tersebut tidak menyimpan produk-produk kadaluarsa karena dikhawatirkan barang-barang tersebut tanpa disengaja terpajang pada rak swalayan. Tempat penyimpanan makanan itu harus steril dan tidak kotor. Secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kemasan untuk perawatan gerai pajang atau kantor display. Setiap hari sebelum toko buka, petugas melakukan pembersihan tempat pajang secara rutin. Yang kedua, penyemprotan dengan deterjen wangi agar bau tidak sedap hilang. Selanjutnya, setiap produk diberi penunjuk harga. Periksa tanggal kadaluarsa. Perhatikan arus perputaran barang. Gunakan metode FIFO. Selanjutnya adalah menyediakan tempat sampah, kemudian beri tulisan buanglah sampah pada tempatnya dan tempel di dinding toko yang strategis sehingga dapat terbaca oleh banyak orang. Kemudian menjaga bak sampah agar tidak terlalu penuh. Ke-19 yaitu menyediakan kamar kecil ataupun toilet. Dan yang ke-20 itu menugaskan karyawan khusus di bagian kebersihan. Dan yang terakhir itu mempunyai saluran pembuangan yang cukup.
Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang bertanya? Siapa kira-kira? Kelompok mana? Apakah produk dapat diretur jika sudah lama disimpan dan bungkusannya sudah tidak layak, seperti pada kaleng penyok di berita? Yang kedua, apa yang perlu dilakukan jika produk tersebut tidak bisa diretur? Berikan kami waktu sebentar untuk diskusi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah produk bisa diretur? Produknya bisa diretur. Misalnya ketika barang itu sampai di gudang, biasanya petugas akan langsung mengecek barang, dan jika ditemukan barang yang rusak atau tidak layak, itu bisa langsung dikembalikan. Tetapi kalau sudah lewat dari itu biasanya tergantung kesepakatan antara agen dan pihak toko. Pertanyaan yang kedua itu tergantung dari produknya, misalnya kan mendekati expirednya misalnya seminggu ataupun 2 minggu. Contohnya produk yogurt lah. Misalnya 1-2 minggu itu masih bisa kita promosikan, misalnya beli 2 gratis 1. Jadi tidak langsung dibuang, kecuali yang benar-benar sudah expirednya udah lewat ataupun misalnya besok expirednya, itu pasti produknya akan dihancurkan dari perusahaannya ataupun dibuang. Tapi itu pastinya ada kerjasama ataupun dilihat dari pihak kepolisian, jadi itu bukti dari produk itu benar-benar udah dihancurkan. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami, terima kasih. Oke, kita review sedikit ya. Apakah tadi suaranya cukup? Cukup jelas nggak suaranya? Cukup ya? Kalau bisa lebih kencang sedikit, yang lain juga sama. Tolong diperjelas lagi suaranya. Terus pengucapan dan pelafalannya diperhatikan. Untuk yang bahasa Inggris dimantapkan. Ada di laporannya ada yang bahasa Inggris. Nah, tolong dimantapkan ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk yang BPOM Kota Pontianak. Nah, good. Dijelaskan dengan sangat baik bahwa pertama yang tentang kemasannya sudah diperjelas bagaimana cara penanggulangannya dan solusinya, kemudian juga tentang penyimpanan barang-barang di gudang. Sudah disebutkan juga cara perawatannya. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok kedua yang sidak. Oke, pusatkan perhatian Anda di layar. Sidak, tim temukan gudang tak ikuti standar, diambil dari koran Kaltara, Kalimantan Utara ya. Apa yang terjadi di gudang? Penempatan barang yang sudah kadaluarsa dengan yang masih layak edar di satu lokasi. Pihaknya pun kemudian menginstruksikan distributor untuk segera menyingkirkan barang tersebut. Masih kecurigaan tapi ditemukan ternyata yang masih layak konsumsi, hanya saja kadaluarsanya tinggal 3 bulan. Untuk dari timnya sendiri, 2 masalah yang diangkat adalah tentang apa? Masalah yang diangkat adalah Penempatan barang-barang yang sudah kadaluarsa dengan yang masih layak edar masih ada di dalam satu lokasi. Lalu beberapa gudang juga tidak memenuhi standar dan itu gudangnya juga masih sangat kotor. Oke, baiklah. Mereka juga sama akan membahas tentang gudang kali ini. Silakan maju. Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Pada siang hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai sidak tim temukan gudang tak ikuti standar. Sebelum mulainya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Steven. Setelah membaca dan melakukan diskusi, kami menemukan 2 masalah, yaitu dari beberapa lokasi ditinjau terdapat gudang yang tidak berstandar sebagai penyimpanan. Ditemukan bahwa penempatan barang-barang yang sudah kadaluarsa dengan yang masih layak edar masih satu lokasi. Perusahaan harus menyingkirkan barang-barang kadaluarsa tersebut agar tidak tercampur dengan barang yang baru. Menurut kami, penyusunan barang di gudang juga harus sesuai dengan prosedur, termasuk memisahkan bahan-bahan yang mengandung kimiawi dengan bahan makanan di area yang berjauhan. Beberapa gudang tidak memenuhi standar dan sangat kotor. Walaupun bukan gudang makanan, tetapi tetap harus bersih. Jadi, manajer juga perlu aktif memperhatikan catatan tersebut. Sekian dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Pertanyaan dari saya, apakah air yang juga mempengaruhi kebersihan gudang? Menurut kami ya,
Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Terima kasih. Ada perhatikan tadi mereka bahas rata-rata segalanya semuanya tentang apa? Betul, tentang gudang. Jadi disebutkan 4 langkah yang bisa dilakukan untuk membersihkan gudang, disebutkan dengan sangat detail. Jadi tepuk tangan untuk effortnya. Terima kasih. Yang terakhir. Kita lihat lagi yang terakhir. Oke, silakan lihat dulu artikelnya. Satgas, itu satuan petugas. Satuan tugas Bandar Lampung menemukan banyak jejak tikus di gudang penyimpanan Fresh Food Mall Supermarket Chandra Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Jadi dari kelompok tikus, 2 masalah yang diangkat adalah temukan banyak jejak tikus dan menemukan banyak produk makanan atau frozen food tanpa izin edar dari BPOM. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok tikus akan mempresentasikan hasil analisa kami. Berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, ditemukan banyak permasalahan di gedung penyimpanan fresh food Mall Supermarket Chandra Tanjung Karang. Yang pertama adalah ditemukannya banyak jejak tikus. Adapun beberapa masalah yang diakibatkan oleh tikus adalah yang pertama, kerusakan produk yang ditimbulkan oleh hama tikus seperti gigitan pada bahan makanan yang dimakan. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya, bahas soal tikus, apakah diperbolehkan menggunakan racun tikus di gudang penyimpanan? Oke, baik. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lavinia. Menurut kami boleh-boleh saja, tapi sebaiknya dihindari jika masih bisa menggunakan alat dan bahan yang lebih aman. Tapi jika tikusnya sudah banyak, lebih efektif memang menggunakan racun tikus. Namun sebaiknya ditaruh di dalam satu wadah. Hal ini supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti dimakan manusia. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke. Kelompok tikus. Untuk kelompok tikus memang luar biasa untuk tema yang diangkat karena ada tentang tikusnya. Jadi sangat spesifik. Spesifiknya apa? Yang pertama, dibahas masalah akibat dari tikus. Dibawa tentang adanya penyakit. Kemudian pernah dengar penyakit yang disebabkan, pernah dengar kencing tikus gitu nggak, teman-teman? Kalian pernah dengar nggak? Tahu. Sekecil apapun tikus sangat berbahaya sebenarnya. Kemudian disebutkan cara penanganannya juga. Cara pencegahannya, pidana penjara paling lama 5 tahun. Denda 2 miliar. Luar biasa. Terima kasih. Hebat. Tepuk tangan untuk mereka. Kemudian jawaban diskusinya juga bagus sekali. Terima kasih semuanya. Good job. Menurut kalian dari sini, dari 3 buah pembahasan ini, sudah cukup jelas belum cara perawatannya? Sudah. Jadi kita sudah bahas perawatan untuk yang di kelompok pertama tadi dibahas tentang cara display, perawatan toko. Kemudian 2 kelompok belakangan banyakan tentang membahas untuk gudang. Nah, intinya apa dari ini? Yang pertama, masalah binatang. Binatang nggak cuma ada tikus, ada apa lagi? Ada semut juga. Semut juga bermasalah. Kecoa, apa lagi? Lalat, betul. Kemudian juga bau tidak sedap, gas-gas yang tidak sedap. Yang kedua, penyimpanan sesuai jenis dan golongan. Tadi sudah dibahas yang kelompok kedua, betul, tentang makanan dengan bahan kimia. Yang ketiga, penerangan yang cukup. Ada yang bahas tadi tentang penerangan? Tentang lampu, ada yang bahas di gudang? Tak terbahas ya. Suhu, ada yang bahas tadi? Ada, betul, dibahas sama kelompok sana.
Kebersihan dan kerapian gudang. Menurut kalian, gudang seperti ini kalau berantakan, kotor, berserakan sudah pasti akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa aja? Ya? Tidak nyaman, apalagi? Barang cepat rusak. Terus? Oh iya, tadi ada Antoni juga kok. Iya, kemudian mengganggu distribusi. Mau cari barang jadi susah, termasuk juga administrasi pasti jadinya kacau. Dinding, langit-langit, tentang hama, tentang jamur, tentang ruangan, suhu, dan segala macamnya. Alat, alat pembersihan wajib yang standar. Angkat tangan dong. Pel, sapu, terus spons, kemoceng, sikat, terus sabunnya, sabun pembersihnya, pembersih, tapi sebut merek, ember, air. Air pasti harus ada. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Christian. Selamat ya. Akhirnya, selamat ya. Senang ya. Posisi toilet ada yang tahu? Posisi toilet di gudang. Apa? Harus apa? Bukan, ini bukan rumah, bukan feng shui. Sesi. Di bawah mana? Di bawah pinggang. Sebisa mungkin posisi ruangan toilet itu jauh dari gudang biar bau-bau dari toilet itu tidak mengundang tikusnya datang ke area gudangnya. Oke, terima kasih. Terima kasih hari ini. Selesai kita kegiatan hari ini. Masih ada waktu? Oh, tidak. Mau main kuis nggak? Mau. Kita tutup dulu. Kita simpulkan dulu. Hari ini sudah ngapain aja? Kita sudah membahas tentang dan gudang juga. Display toko dan area perawatan untuk display atau toko dan juga gudang. Kemudian betul, tentang apa-apa aja yang perlu kita perhatikan nih. Kondisi ruangan. Kondisi ruangannya apa aja? Betul. Suhu, kelembaban, dan cahaya. Terima kasih untuk hari ini. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Udah bisa main ya? Siapa pernah main nggak? Nggak pernah? Bumi itu bulat. 1 tambah 0 sama dengan? 1. Bumi itu bulat. 1 tambah 2 sama dengan? 3. Salah. Kayaknya aku tahu game ini lah. Bumi itu bulat. 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 berapa? Bumi itu bulat. 1 tambah 2 berapa? 0. Hitung bulatnya. Bumi itu bulat. 3 tambah 8? 3 tambah 8? 2. Do not spill. 2 tambah 4? 1. 0. Bumi itu bulat. Sampai semua bisa. Beneran? Masih bingung? Ya udah bisa diam ya. Ya udah bisa. Ania kasih pertanyaan ya. Saya. Nia dulu kasih pertanyaan. Ya udah saya. Ya udah. Emang bisa ngomong? Bisa. Kayaknya bumi itu bulat. Rambut buaya tetap. Iya. 3 tambah 9 berapa? 3. Betul, 1. Udah bisa ya? Beneran nggak bisa? 28 tambah 60. 3. Berapa, Joen? Joen 4. 4. Hah? Tak tahu. Dia. Tak tahu.
3 kenapa? Udah spill ya. Kenapa 3? 8-nya ada 2 bulatan. Ah. Terus 0-nya kan 1 bulatan. Terus? Ini tadi itu tadi. Kenapa 6 udah dihitung? Karena oval. 6 hitung lah. Udah. Selamat. Udah selesai kita. Terima kasih hari ini. Asik kan? Minggu depan kita main lagi. Semoga kuisisnya bisa. Kalau kuis nggak bisa, kita main yang lain aja. Terima kasih semua untuk hari ini. Waktu habis? Oke. Yuk, mari kita bereskan tempat duduk ya. Iya. Habis itu kita berdoa. Udah kemas? Silakan duduk dengan rapi dulu. Bapak kasih tahu dulu. Inti dari pelajaran bumi itu bulat. 1. Pakai telinga untuk mendengar terlebih dahulu. Jangan terlalu cepat untuk menjawab sebelum berpikir ya. Terus nonton TikTok yang banyak gitu ya. Nggak bercanda. Oke, next time kita akan mempelajari tentang apa ya? Tentang penataan area kerja. Oke? Belum di-spill ya. Baik, mari kita pulang. Sebelum pulang, mari kita tutup dengan berdoa. Vanessa next week. Mari ini dulu. Mengawali ditutupin. Minggu depan ya. Dah, silakan ketua kelas. Terima kasih Marini. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa minggu depan.